Kembali pada layanan konsultasi belajar bersama saya, Margo Purnomo, di mana setiap soal mengenai UTBK dan ujian mandiri bebas kalian tanyakan 24 jam full. Kalian bisa bergabung pada program intensif dan ujian mandiri tahun 2022, di mana belajar setiap hari seluruh pelajaran ya untuk UTBK dan langsung berlanjut pada ujian mandiri. SIMA UI, ujian mandiri UNER, ujian mandiri UGM, dan yang lain, hingga seluruh ujian mandiri berakhir. Oke. Nah, ini ada sedikit pertanyaan mengenai soal UTBK tahun 2019. Ini UTBK yang kedua ya. Mungkin bisa kamu pause rekaman ini dan kamu coba dulu. Ini adalah tipe soal tentang kecukupan data. Dan modelnya adalah pembuktian bentuk aljabar ya, dan tentunya sedikit pengetahuan kuantitatif matematik SMP kelas 8 tentang bentuk aljabar, tolong dimengerti. Baik ya, sudah kamu coba, putuskan jawabannya apa, dan sekarang saya bahas. Nah, di sini kita ingin menguji data-data yang diberikan adalah X min Y tidak sama dengan 0. Artinya secara persamaan ini dapat saya ganti dengan X itu min pindah jadi plus, tidak sama dengan Y. Pokoknya X itu nggak boleh sama dengan Y. Ngerti ya? Nah, kita ingin menguji ya, apakah ini benar? Tentunya nanti jawabannya harus benar atau salah ya. Nggak boleh loh ya, bisa benar bisa salah, kita nggak boleh ya. Di sini harus menjawab satu pernyataan. Logikanya kalau kita ingin menguji seperti ini ya, berarti ini bisa merupakan ada jawab apabila X-nya itu diketahui berapa dengan jelas dan Y-nya juga diketahui berapa dengan jelas ya ta? Tapi syaratnya harus X, tidak boleh Y juga gitu. Ngerti nggak? Jadi intinya kita harus nyari X, nyari Y. Pasti kita bisa menyatakan ini benar atau salah gitu. Dan harus satu nilai atau beberapa nilai yang membuat dia sama gitu. Kalau benar benar terus, kalau salah salah terus. Oke. Kita uji pernyataan pertama. Ini bentuk pernyataan pertama. Apakah kita bisa menyimpulkan ini benar atau salah? Apakah dari satu persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai X dan Y? X-nya berapa, Y-nya berapa? Hasilnya harus angka. Tentunya ini kita manipulasi, plus pindah jadi min, plus pindah jadi min. Jadi gimana? 2X min X. Masih ingat hukum tendang-tendangan? Min Y min Y. 2X min X adalah X, min Y itu min 2Y. Ternyata tidak bisa dapatkan angka. Nggak bisa dapat X-nya apa 7, apa Y-nya 5 gitu loh. Karena kita belum bisa mendapatkan angka, maka kita nggak bisa menyatakan persamaan ini benar atau salah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Satu saja tidak cukup. Ini kesimpulannya, satu saja tidak cukup. Oke. Lalu kita cek. Bagaimana kalau kita gunakan pernyataan yang kedua? Bisa nggak kita mendapatkan nilai X dan Y? Hati-hati lo ya. Ini kan boleh. Kuadrat itu kan kali. Ini juga boleh kita kurungin dong. Ya. Jadi biar cukup jelas sekali lagi, ini kita kurungin aja. Jangan dibuka, makin ribet. Justru ini kita kurungin. Nah, ngerti? Lalu ini kita pindah seablek. Kalau pindah seablek itu artinya kali, jadi bagi. Jadi ini jadi habis. Habis itu kalau kali bagi adalah 1. Tuh, dipahami? Nah, seperti ini. Bisa ya? Jadi kalau ini gimana? Kecoret dong. Iya dong. 0 kuadrat dibagi 0 gitu ya. Atau kotak kuadrat dibagi kotak. Kan kotak. Iya dong. 2 kuadrat dibagi 2. Kan jadi 2.
Itu kuadrat dibagi itu. Ya jadi itu. Jadi ini kecoret. Nah gitu. Jadi X min Y sama dengan 1. Dari ini saja kamu bisa dapatin X nggak? Bisa dapatin Y nggak? Enggak. Kan nggak bisa dapat angka gitu maksudnya. Ngerti? Jadi otomatis 2 saja juga tidak cukup. Paham? Oke, dipahami lo ya soal-soal seperti ini gitu. Nah, lalu bagaimana kita cek? Kalau 2 bersama-sama, logikanya, ngerti? Kalau ada persamaan 2 variabel dan tidak senilai, maka itu pasti dapat angka berapa X berapa Y-nya. Pasti dapat. Ini nggak usah dihitung berapa X berapa Y. Dengan perasaan kita dapat. Kalau ada 2 persamaan, 2 variabel tidak saling mematikan, maka pasti kita bisa mendapatkan berapa X berapa Y. Berarti jawabannya bersama-sama cukup. Tetapi satu pernyataan tidak cukup. Saya minta gini, jangan dihitung, hanya dihitung benar berapa X berapa Y. Ngerti? Jelas ya? Jadi kita nggak usah menghitung sebenarnya. Kita tahu dikit-dikit matematik itu loh. Jangan udah goblok ngitung, goblok matematik, tahu-tahu matematik juga nggak bisa. Harus tahu dong. Ini akan menjadi benar jika bagaimana atau salah. Harus tahu X, tahu Y. Ini kita nggak bisa cari X, Y kan? Itu nggak bisa cari X, Y kan? Kalau di sini bisa kita dapatkan X, Y pasti dihitung. Tidak. Soal TPS UTBK sesungguhnya tidak dihitung 80%, tapi dirasakan, dicirikan, sedikit pengetahuan saja. Saya harapkan 80% soal TPS PK UTBK tidak dihitung, hanya 20% saja yang dihitung sesungguhnya. Makanya anak-anak IPS gitu ya, walaupun tidak ada matematik, tetapi TPS penalaran kuantitatif itu tetap bisa. Gitu ya. Saya boleh tanyakan bebas semua soal. Ingat, hidup manusia itu ada 5 perjalanan yang paling menentukan. 1, menjelang kuliah. 2, menjelang kerja. 3, menjelang menikah. 4, menjelang punya anak. Dan 5, menjelang mati. Kamu akan menghadapi tahapan yang paling berat dalam hidupmu, yaitu menjelang kuliah. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.